Shalom, senang sekali bisa ketemu kembali di dalam acara ibadah online pada hari ini melalui Zoom sebagai kesempatan pertama kita lakukan mulai hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita akan disibukkan dengan berita-berita yang selalu mengupas dan mengulas akan namanya COVID-19. Saya pun juga ikut sempat untuk mencoba membaca, bahkan sebagian diantaranya adalah tanda-tanda klinis. Orang yang menderita COVID-19 ini seperti apa? Ternyata ada yang memberikan komentar begini, sudah mulai gak ada rasanya, makan apapun gak terasa, bau pun juga gak sampai bisa membedakan lagi apa yang sedang masuk dalam hidungnya. Ini gambaran daripada tanda klinis secara fisik pada orang-orang yang menderita COVID-19 ini. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu saya mendengar, waktu saya membaca tanda-tanda ini, mendadak tersentak saya. Kenapa? Karena kondisi demikian itu bisa juga menyentuh bukan fisik kita, tapi jiwa dan roh kita. Apa maksudnya? Kalau orang-orang yang dalam keadaan secara fisik mengalami gangguan ini sudah bikin kacau balau satu keluarga mungkin, bahkan dibawa ke rumah sakit terdekat, segera melaporkan diri, bahkan pada waktu dirawat dalam keadaan yang makin akut dibutuhkan yang namanya ventilator. Habis cari kota lain supaya apa? Segera tertolong. Bahkan tidak jarang keadaan seperti ini bisa membuat kematian seseorang. Ini yang bikin takut, ini yang bikin ribut. Berita akan senantiasa memberi dampak di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa tadi saya berkata bahwa itu bisa menjangkau sampai kepada jiwa dan roh kita? Karena pada kondisi seperti ini, di mana social distancing measurement berlaku, batasan untuk bertemu membuat ibadah demi ibadah juga mulai diganti dengan virtual. Kondisi seperti ini membuat kita nggak bisa lagi merasakan kenyamanan di dalam ibadah seperti yang dulu pernah kita nikmati. Keadaan seperti ini ternyata bisa memberikan dampak kepada jiwa dan kepada roh kita. Akibatnya apa? Kekesalan, kemarahan, kebosanan, dengan larangan demi larangan. Bahkan kita sekarang yang suka keluar negeri, tuh sulit kan? Mau belanja, mall sepi. Murah memang sepi, tapi kondisi ini tidak memungkinkan untuk kita royal lagi seperti yang dulu. Kita perlu berjaga-jaga dengan menghemat akan keuangan kita. Nah, kondisi inilah yang mana tanpa disadari mulai menekan. Berita demi berita ini akan membuat kita memiliki tanda-tanda klinis itu. Bukan untuk tubuh kita, tapi adalah untuk roh kita. Dan kalau kondisi ini kita nggak sadari, itu akan membuat suatu saat kita akan butuh ventilator. Ventilator secara rohani maksud saya. Bahwa hal demikian membuat kita ini perlu mendapatkan pertolongan pertama pada kecelakaan, istilah yang biasa kita dengar. Kondisi seperti ini bisa memberikan risiko bahwa orang ini tanpa disadari akan mati rohnya. Bukan fisiknya, rohnya bisa mati. Oleh karena apa? Kita mulai distimulasi dengan informasi-informasi yang berulang dan terjadi, dan kita baca, kita dengar, kita mulai melihat dari seluruh berita yang kita bisa tangkap, baik dari majalah, dari koran, dari YouTube, dari kiriman sosmed yang kita terima dari rekan-rekan kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita menyadari kalau kita tidak segera bereaksi, tekanan atas
jiwa dan roh kita ini akan bisa membuat kita memiliki tanda-tanda klinis di dalam jiwa dan roh kita. Ini merupakan hal yang perlu untuk kita simak. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Firman Tuhan itu berbunyi begini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kalau kita mau jujur, saudara yang melihat, saudara yang mendengar akan firman ini, masih bisakah kita mengecap akan indahnya hidup bersama dengan Tuhan? Pasti kalau namanya mengecap ada sesuatu yang kita rasakan. Kita melihat sesuatu kebaikan daripada Tuhan, saya percaya itu pasti berdampak dalam kehidupan kita. Masihkah itu ada di dalam kehidupan kita? Saat ini kita perlu untuk melihat, adakah masih ada cinta itu, cinta mula-mula di dalam hidup kita. Saya berani berkata, ada cinta, ada cerita. Renungkan sejenak. Ada cinta, pasti ada cerita. Coba kita simak lagu ini. Ini memang dinyanyikan dua versi. Iya. Kalau versi yang saya tahu itu versi lama. Maklum, rambut saya udah putih. Ya. Kalau versi yang baru dinyanyikan, ya jujur saudara, nggak ada memori apapun juga. Karena pada saat lagu itu, yang versi yang baru ini mulai dikenal di gereja kita, saya nggak punya cerita. Tetapi kalau dinyanyikan dengan versi lama, mulai saya teringat kembali, itu lagu yang versi lama itu adalah lagu di mana saya memiliki cinta yang mula-mula dengan Tuhan. Mungkin kalian belum lahir baru, jadi nggak tahu lagu ini. Tapi biarlah lagu ini menjadi berkat buat saudara yang mendengar dan melihatnya. Simak baik-baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan cambaan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Dengar sekali lagi ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan cambaan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Saya waktu mendengar lagu ini, pikiran saya itu mulai bergerak. Inilah kekuatan daripada apa yang ada dalam pikiran kita itu akan mempengaruhi perasaan kita. Gereja kita dengan DNA Pray, Praise and Worship ternyata
membuat kita ini mampu untuk diingatkan kembali melalui pujian. Orang dunia aja, orang dunia begitu menyanyikan sebuah lagu, lagunya tentang putus cinta, dan pada waktu lagu itu didengar persis sedang putus cinta, ayo nangis enggak? Mulai melo-melo. Ini sesuatu hal di mana ternyata lagu itu bisa memberi dampak. Dan saya memilih untuk mengingat lagu yang membuat saya itu mengingat akan kasih Tuhan. Pada waktu lagu ini saya dengar, saya renungkan, saya teringat hidup di dalam rumah tangga kami. Kami berdua dipersatukan dengan kondisi bahwa dua-dua ini orang yang dominan. Dua dominan disatukan. Kira-kira bagi yang sudah mengerti tentang hidup pernikahan pasti bisa merasakan, wow, ya. Sehingga kalau dulu ada cerita bahwa istri tunduk ya kepada suami, ini bisa istri nanduk suami. Memang sikap kami berdua keras sehingga kami mengalami benturan dalam kehidupan berumah tangga, dan itu baru memiliki anak satu. Hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena jamahan Tuhan, kami berdua disatukan kembali. Saya percaya kondisi ini bagi yang sedang mengalami, yang sedang merasakan akan kerasnya kehidupan dipersatukan dengan dua-dua sama-sama bersifat dominan sulit. Harus ada satu yang bergerak untuk dipakai Tuhan menyelesaikan yang lain. Sehingga waktu mendengar lagu ini saya teringat, Tuhan, karena kemurahan-Mu lah kami masih ada saat ini. Saya teringat lagi, ini merupakan lagu di mana saya mengawali akan lahir baru. Lahir baru, mengenal akan Tuhan, cinta mula-mula saya berjuang di dalam pekerjaan, berusaha memberikan hasil yang terbaik. Apa yang terjadi? Harapan saya untuk naik pangkat. Ya, semua orang yang bekerja juga sih begitu kan, mendapat perhatian daripada bos yang di kantor. Dan ternyata saya berharap untuk naik pangkat, justru saya dikecewakan dan berulang kali. Hanya karena kemurahan Tuhan. Pada saat dimana saya sudah putus asa, saya harus segera berpindah perusahaan yang lain. Saya harus segera untuk mendapatkan tempat yang baru supaya terhindar dari tekanan itu. Saya pun juga mengalami hal yang sama. Tetapi akhirnya caranya Tuhan, tanpa inisiatif dari saya sendiri, tapi inisiatif itu daripada Tuhan. Tuhan membuat seorang yang saya nggak kenal sama sekali, tapi dia bisa mengetahui riwayat akan pekerjaan saya, dan saya akhirnya direkrut. Ini sesuatu hal yang buat saya mulai melihat, kalau nggak Tuhan nggak mungkin. Ya inilah orang dominan, keras. Kalau nggak dihajar begitu, saudara, sampai udah nggak berdaya lagi, belum bisa melihat sesungguhnya ada Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Saya pesan pada saudara yang lihat, jangan keras kepala kayak saya. Nanti kalau udah dihajar habis-habisan baru teriak-teriak sama Tuhan. Lebih baik saat sekarang ini segera selesaikan hidupmu bersama dengan Tuhan dan lihat apa yang terjadi. Kondisi ini membuat saya, waktu mendengar lagu ini, saya merasakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang mulai membuat saya teringat kembali. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sebetulnya kalau kita aktif di dalam Tuhan pun perlu untuk kita menyadari firman Tuhan ini bukan berarti bahwa kita ini sudah nggak mau lagi kenal Tuhan. Persis sama dengan waktu yang saya alami dalam pernikahan dulu. Kami memang masih diikat di dalam satu ikatan rumah tangga. Tetapi itu merupakan hal yang rutinitas. Istri saya masih masak untuk saya juga masih bekerja untuk kebutuhan rumah tangga, dan itu rutin saya kerjakan tiap hari tanpa ikatan kasih mula-mula yang membuat kami disatukan, dan itu membuat kami tanpa sadar mulai jatuh. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan bahkan berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau yang dulu saya mulai menghadapi goncangan dalam rumah tangga sehingga hampir berpisah. Tetapi kalau dalam hal ini dengan Tuhan, jangan sampai kita aktif di dalam pelayanan, tapi ternyata itu merupakan hal yang cuma secara rutin kita kerjakan. Kalau sampai kaki dian itu diambil, kita berjalan tanpa arah. Kita berjalan dengan kemauan kita sendiri. Kita tidak bersama dengan tuntunan Tuhan. Terus kemana? Oleh karena itu pada waktu kita mulai merasakan tanda-tanda klinis, ya, bahwa sudah nggak ada lagi gregetnya, sudah nggak lagi bisa merasakan mengecap akan indahnya Tuhan itu, hadiratnya dalam kehidupan kita, cuma rutin saja kita beribadah. Saya ingin sampaikan pada saudara, sudah waktunya kita ambil komitmen. Kembali kepada cinta mula-mula. Kita nggak bisa biarkan itu berlarut dan berlanjut di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita nggak segera bertindak, kita akan melenceng jauh. Mazmur 103 ayat 1 dari Daud kata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bukan jiwamu, tapi jiwaku. Ini sesuatu hal yang saya menangkapnya cuma begini, ternyata jiwa kita itu bisa diperintah. Saya ulangi, jiwa kita ini bisa diperintah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Saudara, kalau kita sudah tidak bisa lagi mengecap dan merasakan akan indahnya hadirat Tuhan itu, saya punya resep, yaitu pujilah Tuhan jiwaku. Kalau mau lebih, ya lebih kelihatan ada dampaknya, cari cermin yang agak besar supaya seluruh badan kelihatan, tunjuk pada cerminnya. Sebut, kalau saya sebut, hai Bobby, pujilah Tuhan. Ini perintah. Ini sesuatu hal yang kita ambil keputusan untuk memperkatakannya. Kenapa? Saya merasa saya butuh. Saudara, kalau nggak butuh ya nggak bakalan melakukan itu.
Sudahlah, si tanah, kalau orang Hongkong bilang, ya pokoknya jalan aja, yang penting kan ibadah, yang penting kasih persembahan, yang penting kembalikan perpuluhan. Tapi gregetnya cinta mula-mula itu gak ada. Maka yang terjadi adalah kehidupan kita jadi monoton kembali. Pada waktu memuji Tuhan, ingat, jangan lupakan segala kebaikannya. Kita kalau pernah mengalami cinta mula-mula sama Tuhan, pasti kita punya cerita. Pasti gak? Kalau nggak ada cinta, nggak ada cerita. Ya, ini sesuatu hal yang mana akan ada dalam hidup kita. Bahkan pada waktu kita memiliki cinta yang besar, itu perkara yang kecil. Kalau kita memiliki cinta yang besar, perkara yang kecil, itu dampaknya besar buat kita. Ayo yang pernah pacaran, bayangkan, pernahkah terkesan waktu nyebrang jalan digandeng? Walaupun jalanan sepi digandeng? Ya bisa jadi kan? Karena apa? Cintanya besar. Dan pada waktu sang kekasih berjalannya di sebelah kanan, ini di Indo saudara ya. Tentunya kondisi demikian kita, kenapa kok kamu sebelah kanan? Kalau ketabrak biar aku duluan deh. Wow, bunga muncul di mana-mana. Itu perkara kecil, orang gombal aja bisa dianggap lap bersih saudara. Ini sesuatu yang otomatis muncul dalam hidup kita. Bersyukurlah kita berada di gereja dengan DNA pray, praise, and worship. Sehingga banyak pujian yang kita bisa pakai untuk memerintahkan jiwa kita. Pujian yang mana pada waktu kita naikkan itu berulang-ulang, itu seperti mengingatkan kita. Bahkan bisa dipakai untuk memerintah kita. Yang diperintah adalah jiwa kita. Dan kalau itu kita lakukan dalam hidup kita, kita sebetulnya sedang melakukan Mazmur 103 ini. Amin. Amin. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku dalam tangan kepasayanmu. Jiwaku bersorak memuji Engkau. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku dalam naungan kepasayanmu. Jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari mimpiku memegangkan Engkau. Hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu.
kan memujimu, tanganku kunaikan demi namamu, tanganku kunaikan demi namamu, tanganku kunaikan demi namamu. Renungkan kebaikan Tuhan. Ini merupakan ayat firman Tuhan untuk membuat kita punya pikiran ini bergerak untuk menemukan akan kebaikan Tuhan, kasih setianya yang lebih daripada hidup. Sesuatu hal yang pada waktu kita pakai itu untuk memerintahkan kepada jiwa kita. Dan kita lakukan itu. Kita ulang lagi. Kita kalau menghadapi kondisi demikian pasti akan bisa merasakan connect apa enggak, nyambung apa enggak. Naikkan satu pujian dan mulut kita enggak menyatu, itu rasanya pasti akan terasa di sini. Kalau enggak percaya, coba sedang jengkel dan marah, nyanyikan ini. Lihat nanti, pasti beda nadanya, suaranya pasti enggak sama, enggak ada getaran lagi, enggak ada yang bisa kita kecap dan kita rasakan akan hadirat Tuhan. Dalam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menemukan ada penghalang, aku sudah nyanyi loh, ternyata buat orang lain berdampak dengan begitu besar, sampai orang merasakan bahwa mereka kembali dijamah oleh Tuhan. Kok aku enggak ya? Kok aku enggak ya? Kalau kau mulai merasakan seperti itu, Kolose 3 ayat 5 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Perhatikan ayat ini ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ada hal yang bersifat daging yang sedang menghalangi, yang menutupi, sehingga kita tidak bisa melihat akan kebaikan Tuhan, tidak bisa menemukan kasih setianya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mungkin kita punya pikiran sedang bergerak kemana-mana, sedang menikmati akan keberadaan dunia. Saya pada waktu membaca ayat ini, matikanlah, ya supaya mati ya kita bunuh saudara. Sehingga ya saya enggak mengajari saudara menafsir seperti saya, tapi cuma cara saya untuk bisa berkesan dalam diri saya itu adalah bunuh segala sesuatu yang bersifat keduniawian di dalam diri saya sendiri. Nah saudara, kalau kita melakukan itu, sekali lagi sama, kita perintahkan jiwa kita. Bunuh dalam nama Yesus. Aneh ya, aneh memang. Ini sesuatu hal yang memang aneh, tapi saya berharap diterima dengan akal sehat. Bahwa ini sesungguhnya adalah untuk mengalahkan kedagingan kita, keduniawian kita. Kalau perlu kita hancurkan, kita bikin rembuk betul-betul, udah nggak bisa lagi ada harganya. Saya ibaratkan begini, kita punya vas antik, mungkin harganya bisa 1 juta Hongkong dolar, saudara. Mungkin juga. Pada tuh lecet, ya mungkin bisa
coba dipoles-poles, ditutup, tambal. Tapi kalau sudah sampai jatuh, pecah, berkeping-keping, ya, mau dilem juga nggak bisa, mau dibentuk lagi juga sudah nggak mungkin, maka sudah nggak ada harganya. Kadang-kadang manusia itu butuh dibuat seperti itu. Karena pada waktu kita bisa berdoa, ya bes, perluaslah daerah kekuasaanku, ya, dilakukan pelebaran kapasitas kasihku Tuhan untuk mengasihi cempluk, ya, yang bikin jengkel sama aku minta Tuhan perluas Tuhan kapasitas kasihmu melimpah dalam diriku, bisa, gak salah. Tapi kalau buat saya, kalau kondisinya itu cuma sekedar diperluas, maka harga daripada hati kita tuh masih ada. Tapi kalau udah dihancurin, udah nggak ada. Apa maksudnya? Kalau udah namanya dihancurin, udah. Kita sudah berjuang nggak ada hasilnya. Kita sudah mempertahankan nama baik kita, ternyata malah jadi kalau nggak keruan lagi. Apa yang kita banggakan, apa yang kita unggulkan dalam kehidupan kita, ternyata sudah nggak memiliki efek sama sekali, yang mana membuat kita ini benar-benar udah nggak bisa apa-apa. Waktu, tenaga, pikiran, keuangan, kekuasaan kita nggak mampu untuk lagi bisa mempertahankan apa yang sedang kita banggakan, diremukkan. Kadang-kadang manusia perlu sampai ke sana, terutama yang dominan, yang suka keras. Seperti saya tentunya, saudara, saya nggak berdoa supaya saudara diremukkan, enggak. Mulai hari ini cepat berubah, bertobatlah, ya. Tetapi buat saya ngalami apa yang dulu saya pertahankan, apa yang dulu saya anggap nomor satu, apa yang dulu saya anggap istimewa, yang ada dalam diri saya, betul-betul proses peremukan itu, saya menyadari bahwa pasti Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saya. Gak mungkin. Karena prinsip saya adalah semenjak saya mulai mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, menebus dosa saya, ya, membayar lunas di atas Kalvari, saya berusaha untuk menempatkan diri saya ini miliknya Tuhan, yang mana Tuhan pasti punya maksud dalam setiap peristiwa yang saya alami. Dulu saya bangga, saya punya kekuatan fisik luar biasa, ya, sehingga dalam pelayanan pun bahkan kadang-kadang sudah nggak mikir lagi. Hari Jumat terbang ke Jakarta, ya, Sabtu sudah pergi ke Menara Doa SICC di Sentul, sorenya sudah di kota lain, sampai jam malam, pagi dah mulai pelayanan, sampai sore, besok terbang lagi, balik lagi. Saya pikir, wah, semua saya lewati. Dan Tuhan izinkan saya pergi ke Australia. Padahal itu dari tanggal 19 saya sampai di sana, dari Australia saya terbang ke Jakarta, ikut SICC, Minggu ke Surabaya, Senin kembali lagi ke Jakarta, malamnya terbang ke Hong Kong. Dan apa yang terjadi? Hari Selasa siang saya harus sekolah. Sekolahnya di Rumah Sakit Rutonji. Ternyata saya nggak bisa banggakan lagi. Ya, saya nggak berdaya lagi. Sehingga kondisi demikian saya ngerti bahwa Tuhan izinkan untuk diremukkan kebanggaan saya. Dan sekarang saya ngerti, ya Tuhan, jadilah seperti yang jadi kehendak-Mu. Dan ternyata firman Tuhan itu berkata begini. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku
bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk apa? Menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saya disembunyikan Tuhan, saya diproses Tuhan, saya dibentuk sampai dengan hari-hari ini. Segala sesuatu adalah, saya percaya, ini adalah firman yang hidup. Bahwa Allah itu berkenan untuk bersama-sama dengan Bobby yang sedang diremukkan hatinya. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Saya nggak bisa ambil jalan yang lain kecuali merendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kehidupan buat saya. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saya mendapatkan ayat ini, ada kekuatan yang baru yang saya peroleh. Ternyata apa yang kita banggakan di mata Tuhan gak ada artinya. Kita perlu dibawa kembali kepada Dia. Siang ini, jikalau ada di antara saudara yang mulai mengalami gejala tanda-tanda COVID-19 secara rohani, di mana dirimu sudah kehilangan damai sejahtera, engkau kehilangan akan kasih Tuhan, engkau tidak bisa mengecap dan tidak bisa merasakan kembali kebaikan Tuhan, bahkan tidak bisa menemukan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekarang saya berikan kepada saudara tantangan, yuk akui di hadapan Tuhan. Perkatakan ini berulang-ulang. Biarlah pujian yang kita naikkan bersama-sama ini merupakan pujian yang akan berdampak. Pengakuan kita di hadapan Tuhan, kerinduan kita dengan hati yang hancur, merindukan Tuhan berkenan turun melawat saudara dan saya. Sebuah lagu lama yang kita akan naikkan bersama-sama di tempat saudara dan bersama dengan saya di sini. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Ya, akui di hadapan Tuhan. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Mari jangan malu-malu, sama dengan saya naikkan pujian ini. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasih-Mu hanyalah nama-Mu kan kekal di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, kemau
jiwaku rindu akan cintamu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini akan cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah namamu kan ku ukir di hatiku. Biar musik dengan lembut mari saudara yang rindu zaman Tuhan untuk bisa mengecap dan merasakan akan kebaikan Tuhan. Jangan pedulikan kiri dan kanan. Ini urusan saudara dengan Tuhan secara pribadi. Bela pujian menjadi pengakuan kita. Kita ini haus akan kasih-Nya Tuhan, rindu akan hadirat-Nya. Damai sejahteraku sudah hilang Tuhan, sukacitaku sudah lenyap. Aku bahkan tidak bisa lagi mengingat-ingat kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidupku. Sekarang kesempatan di hadapan Tuhan, hampiri Dia, hampiri dengan segenap hati, berikan pengakuan. Berikan aku hati dan roh yang baru Tuhan. Berikan aku hati dan roh yang baru. Berikan aku hati dan roh yang baru Tuhan, hati yang taat, roh yang takut akan Tuhan. Saudara yang bisa berbahasa roh, mulai berbahasa roh dengan perlahan. Jangan mengganggu orang-orang di sekitarmu. Jamah kami Tuhan, lawat kami Tuhan, perbaharui kami hari ini supaya tidak lagi padam cinta bola-bola kami, bahkan kembali berjalan di tengah situasi yang tidak menentu ini. Kami diubahkan oleh Tuhan karena kasih-Mu besar atas setiap kami. Hari ini Tuhan jadi hari yang tak pernah kami lupakan, karena Tuhan menghidupkan roh kami kembali. Dalam nama Yesus.